pendidikan dan pengembangan adalah satu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk pendidikan yang langkah-langkahnya dari proses ini bisa disebut dengan sebagai siklus R&D yang mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam penelitian R&D. Di sini ada yang pertama potensi. Selanjutnya itu mengumpulkan data. Siap itu mendesain produk. Setelah mendesain produk, di sini ada memvalidasi desain. Setelah itu ada kita merevisi desain itu. Setelah kita merevisi, kita melakukan uji coba produk. Setelah uji coba produk, selanjutnya merevisi produk tersebut. Setelah revisi produk, kemudian kita menguji cobakan pemakaiannya gitu. Setelah itu merevisi produk ini yang final, kemudian itu memproduksi secara massal. Selanjutnya, next, Budayu. Terus saja tunggu bentar Pak, lagi apa? Lola dia, saya share lagi. Iya. Kita masuk ke ini dia lagi. Karakteristik ya. Selanjutnya itu karakteristik penelitian pengembangan. Di sini menurut Borengel terdapat 4 karakteristik atau 4 ciri-ciri R&D gitu. Yang pertama itu melakukan studi penelitian awal, mencari temuan-temuan penelitian yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian. Selanjutnya dilakukan uji coba di lapangan, settingan atau situasi yang senyatanya di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Selanjutnya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan. Next. Selanjutnya di sini ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini ada beberapa tahap, ada beberapa. Yang pertama, rancangan eksploratif. Yang kedua, sini rancangan deskriptif. Yang ketiga, rancangan analitik. Selanjutnya, rancangan eksperimental. Selanjutnya, rancangan cross-seksional. Selanjutnya, rancangan case control. Yang selanjutnya, rancangan kohort, rancangan intervensional, dan rancangan lapangan. Dan itu dari per poin, yang poin-poinnya saja ya dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Bobi atas tampilan makalahnya. Untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk bertanya atau memberikan kritik dan saran tentang penelitian R&D atau Research and Development atau pengembangan. Jadi dipersilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, dipersilakan. Izin bertanya Bu Dayu. Ya, silakan Bapak Dodi Waldi. Ini Bu Dayu, sebetulnya dari materi yang disampaikan Pak Bobi ini, saya ada sedikit keraguan terkait dengan pengertian dan kemudian dikaitkan dengan karakteristik pengembangan. Dalam pengertian disebutkan bahwa
Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Bla 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 bla. Kemudian yang kedua di bawahnya ada karakteristik penelitian pengembangan. Nah, itu melakukan studi penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi yang ingin tanyakan mungkin barangkali maksud dari produk ini. Apakah yang diteliti ini produk suatu barang? Ataukah produk dalam wujud lain? Nah, ini mohon penjelasan begitu Bu Dayo. Iya. Kepada narasumber. Mungkin demikian dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dodi yang menanyakan tentang produk yang dimaksud dalam penelitian pengembang ini apa. Apakah dia produk ini bentuk barang seperti yang diproduksi oleh industri-industri ini atau bentuk yang lainnya. Nanti kita coba meminta jawaban dari Bapak Bobi Iskandar. Kemudian kita minta juga kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan jawaban nantinya. Untuk selanjutnya kita coba membuka sesi yang kedua. Dipersilakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menanyakan. Karena ini adalah penelitian terbaru untuk kita. Dan saya rasa juga mengasihkan karena saya sudah mencoba untuk meneliti dalam bentuk penelitian R&D ini. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, Bapak Bobi Iskandar, kita coba terlebih dulu menjawab dari pertanyaan Bapak Dodi Waldi. Dipersilakan. Bapak Bobi? Ya, bentar Bu Dayo. Ya. Bapak Bobi? Ya Bu Dayo. Ya, silakan Bapak Bobi dijawab pertanyaan dari Bapak Dodi Waldi. Paham yang ditanyakan? Ya Bu Dayo. Ya. Ya Bu Dayo. Ya, silakan Bapak untuk menjawabnya. Tambah satu lagi gitu, selagi sedang berpikir gitu, kumpulkan satu lagi itu. Oke, kita minta kepada Bapak dan Ibu-Ibu untuk bertanya kepada Bapak Bobi yang masih dikeragui makalahnya tentang penelitian pengembangan, rancangan penelitian pengembangan. Dipersilakan. Karena poin-poin ini kan belum dijelaskan oleh Bapak Bobi, dipersilakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menanyakan mana yang poin yang tidak dimengerti atau yang tidak dipahami. Kita misalkan aja adanya rancangan penelitian ini, penelitian eksploratif, sampai ke 9-nya rancangan penelitian lapangan. Ini poin-poin ini bisa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menanyakan kepada Bapak Bobi. Kak Dayu izin bertanya, Kak Dayu. Monggo Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bu Dayu yang telah memberikan waktunya. Bila saya akan bertanya kepada pemateri pada pagi hari ini, itu tentang rancangan penelitian yang itu Kak, slide Iya. yang ya Kak. Ya. Rancang penelitian di sini yang saya kurang paham yaitu tentang tolong Bapak jelaskan kembali apa yang maksud dengan rancang penelitian cross seksional dan rancangan cost, control, dan kohort, 3 buah rancangan. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya bisa wabarakatuh. dengan contohnya ya Kak Dayu ya. Iya. Kalau ada coba pakai contoh. Iya. Terima kasih Linda yang terima telah kasih. menanyakan tentang rancangan penelitian cross-seksional, kemudian rancangan case control, kemudian rancangan kohort. Jadi kita mohonkan kepada Bapak Bobi untuk memberikan jawaban dari teman-teman kita ini. Pertanyaan dari teman-teman kita. Baik Bu Dayu. Iya. Rancangan cross seksional sama Case control, kontrol. kemudian rancangan kohort. Oh ya. Baik, di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Atmalinda, yaitu berkait dengan rancangan penelitian. Di sini rancangan penelitian cross seksional itu rancangan yang dilakukan dalam sewaktu saja, tidak ada perulangan dalam pengambilan data itu. Jadi di sini kita ingin mencari atau sebab atau akibat maka yang akan diukur keduanya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan cross seksional ini adalah itu mencari satu hubungan sebab dan akibat terhadap dalam penelitian tersebut. Yang kedua, rancangan case control. Rancangan case control ini yaitu penelitian yang dilakukan pada saat sekarang dan menelusuri keadaan ke masa lalu itu. Jadi kita mengaitkan penelitian-penelitian yang pada masa saat sekarang ini dikaitkan kepada masa lalu gitu. Dan menggunakan sebab dan akibat pada saat sekarang ini ditelusuri yang di masa lalunya gitu, dikaitkan kepada masa sekarang. Selanjutnya, rancangan penelitian kohort. Rancangan penelitian kohort ini dari segi yang dilakukan juga sama, dilakukan pada tahap satu kali menelusuri keadaan di masa depan. Nah, jadi yang kalau rancangan case control ini lebih ke bahas kita kepada masa yang telah lampau kan gitu. Kalau rancangan kohort ini kita menelusuri dampaknya yang ke masa depan, akibat sebab dan akibatnya itu kita ke masa depan gitu. Jadi itu yang dapat saya jawab pertanyaannya. Ya kalau ada teman-teman gitu yang memahami atau mengerti ya tolong bantuan, karena saya penelitian kuantitatif ini juga agak sedikit kurang memahami gitu. Tolong kalau ada bantuan dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya atau menyempurnakan, tolong bantuannya gitu. Sekian, terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Bobi. Di sini kita coba untuk meminta kepada teman-teman kita
Bagaimana tanggapan kawan-kawan atau bapak-bapak dan ibu-ibu tentang rancangan penelitian cross-seksional, kemudian rancangan case control dan rancangan kohor ini? Karena di dalam makalah sudah saya garis apa juga underline-nya, itu dilihat cross-seksional itu dilihat dari segi waktunya, itu dalam sekali waktu saja tidak ada perulangan dalam pengambilan data tersebut. Oke, yang kedua kita lihat rancangan case control itu dari segi waktu dilakukan lebih dari satu kali, yaitu pada saat sekarang dan menelusuri keadaan tersebut ke masa lalu. Kemudian rancangan kohor adalah rancangan penelitian yang dari segi waktu dilakukan lebih dari satu kali, yaitu pada saat sekarang dan menelusuri keadaan tersebut ke masa depan. Barangkali itu yang dipaparkan oleh Bapak Bobi di dalam makalahnya. Ya, bagaimana kita minta tanggapan terlebih dahulu kepada kawan-kawan kita atau Bapak dan Ibu, dipersilakan. Kalau ada yang memiliki referensi yang lain, kita persilakan untuk memberi tambahannya. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Atau kalau apa bisa melalui chat untuk bertanya. Kalau tidak secara langsung, kita buka juga di dalam chat. Oke, dipersilakan. Kepada Bu Putri tadi ada WA saya, itu belum dijawab pertanyaan dari Bapak Dodi. Nanti mohon untuk diberikan bantuannya kepada Bapak Bobi. Nah, oke, kita minta terlebih dahulu pendapat yang bertanya. Bagaimana Bu Atmalinda? Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemakalah. Mungkin nanti bisa kita minta kepada Bapak lebih lanjut penjelasannya. Kembalikan pada Bu Dayu. Ya, terima kasih Bu Linda. Silakan Bapak Bobi, pertanyaan pertama karena belum terjawab. Bagaimana Bapak Bobi? Masih bisa? Ya, Bu Dayu. Masih Sebenarnya, bisa? Yang ditanyakan produk seperti apa? Apakah itu bentuk kemasan berupa barang atau bagaimana? Baik, saya akan menjawab semampunya ya Bu Dayu. Jangan semampunya, selebihnya lah Bapak. Ya, kalau kita kan sebagian ada yang lebih, kurang lebih gitu kan. Jadi ya menjawab sepemahaman aja itu. Oke, silakan Bapak Bobi. Di sini yang ditanyakan oleh Bapak Dodi tadi itu tentang produk ya. Produk apa yang disebut dengan produk? Produk pada penelitian pengimbangan itu sini saya agak kesulitan ya Bu Dayu, cuma cara menyampaikannya itu gitu. Saya juga kurang memahami itu. Iya. Nanti saya Coba bantu kalau Pak Bobi. Nanti saya bantu nanti pertanyaan dari Bapak Dodi tersebut karena ini berkaitan juga dengan penelitian saya kemarin. Jadi produk yang dihasilkan ini nanti kalau salah saya mohon apa nanti koreksinya. Jadi saya bantu ya Pak Bobi. Jadi produk yang dimasuk dalam penelitian pengembangan ini bisa produknya berupa modul. Ini yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita, berupa modul, kemudian berupa LKS nantinya. Kemudian bisa juga nanti karena saya meneliti itu adalah media, itu bisa dikatakan produk tersebut berupa media pembelajaran. Kemarin saya meneliti menggunakan makromedia, itu produknya berupa CD interaktif. Itu yang dimaksud dengan hasil produk dari penelitian pengembangan ini. Kita yang bikin, kita yang mengujinya. Apa yang kita uji tersebut berupa apakah itu produk yang kita hasilkan itu valid, kemudian apakah produk yang kita hasilkan tersebut praktis.
Jadi dua yang kita teliti, itunya pertama kevalidan dari produk tersebut, kemudian berupa kepraktisan dari produk tersebut. Jadi yang maksud dalam hasil dari apa? Hasil dari penelitian pengembangan ini bukan bentuk misalnya kalau kita menghasilkan HP, tapi kalau kalau dalam penelitian tentu kita berkaitan dengan dan dengan dunia kependidikan kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibunda Agustina kemarin, itu pengembangannya yang dibuat oleh Bu Agustina itu berupa modul dalam pembelajaran sosiologi di dalam di perguruan tinggi. Jadi saya misalkan terlebih dulu Bapak Dodi Waldi, misalnya produk yang kita hasilkan tersebut berupa misalnya kita membuat produk, kalau saya ada membuat produk pembelajaran tersebut, lagi loading. Oke. Tunggu sebentar. Misalnya produk media pembelajaran tersebut tentang materi fikih kemarin saya buat, itu bisa kita teliti karena produk itu yang kita yang buatnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita yang bikin produknya. Nanti bisa kita uji cobakan ke sekolah yang kita teliti. Apakah produk tersebut berupa valid atau tidak nantinya. Ini saya yang mau membantu dari ibu ini. Sebab sujud syukur. Nah, ini berupa produk ini. Mendapat rezeki dari Allah. 2. Mendapatkan kabar gembira. 3. Terhindar dari mara bahaya. Nah, ini kemarin saya bantu untuk guru MTSN dalam membuat produk pembelajarannya karena dia daring, jadi dia minta bantuan saya untuk membuat produk tersebut dalam bentuk di Powtoon. Ini created using Powtoon ini. Jadi nanti kalau ada produk pembelajaran kita, nanti bisa kita uji cobakan terlebih dahulu, kemudian baru kita lihat ada pengukuran dari apakah produk ini valid ataupun dalam apakah produk ini praktis digunakan. Jadi hasil dari instrumen yang kita berikan kepada pertama kepada orang yang mengujinya atau ahli dari ahli media, kemudian guru tersebut, kemudian kepada siswa tersebut. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan Bapak Bobi, produk yang dimaksud dalam penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan tersebut. Terima kasih Bapak Bobi yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Kita kembalikan kepada Bapak Dodi Waldi. Kak Dayu, izin bicara Kak Dayu. Nah ya, silakan Putri. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dayu yang telah mengizinkan saya untuk di sini saya menambah jawaban dari pertanyaan Bapak Dodi Waldi, yaitu mengenai pengertian penelitian pengembangan ini dan apa yang dimaksud dengan produk. Menurut saya, pengembangan ini adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk. Nah, penelitian pengembangan ini berbeda dengan penelitian lainnya, karena pada penelitian pengembangan ini kita menciptakan suatu produk atau kita juga bisa untuk memodifikasi suatu produk yang telah ada. Adapun yang dimaksud dengan memodifikasi di sini adalah kita menyempurnakan produk yang telah ada. Contohnya, satu buku telah ada buku paket PAI kelas 3 SMA. Jadi dalam buku paket tersebut belum lengkap materinya ataupun gambar yang terdapat dalam materi. Jadi kita bisa untuk memodifikasi buku tersebut untuk menjadi lebih sempurna dan lebih mudah untuk dipahami oleh guru dan murid. Adapun yang dimaksud dengan produk. Produk itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang bisa digunakan
untuk memudahkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun contoh-contoh produk yang bisa kita buat atau bisa kita modifikasi seperti modul pembelajaran, media pembelajaran, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguji keefektifan suatu produk ini, kita bisa menggunakan 3 langkah. Nah, pada penelitian saya kemarin, saya juga menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kevalidan. Maksudnya itu adalah kita menguji apakah produk yang kita ciptakan itu telah sesuai dengan produk aslinya. Yang kedua itu adalah praktis. Praktis di sini adalah apakah produk yang kita ciptakan tersebut atau produk yang kita modifikasi tersebut bisa layak digunakan atau tidak layaknya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada yang terakhir itu adalah keefektifan. Apakah produk kita tersebut telah efektif atau bisa digunakan atau tidaknya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri yang telah memberikan tanggapan atau memberikan tambahan jawaban dari pertanyaan dari Bapak Dodi Waldi. Oke, Bapak Dodi Waldi, kita minta juga tanggapannya. Bu Dayu, Ya. ya sedikit mau menyimpulkan Bu Dayu, jadi nggak efektif rasanya ya kalau nggak menjawab itu. Oke. Jadi ingin menyimpulkan apa yang disampaikan yang telah apa dari teman-teman atau dari Ibu Dayu tadi. Nah, Oke. saya menyimpulkan, jadi kurang efektif, kurang afdol rasanya kalau saya nggak itu kan untuk menyampaikan itu. Silakan Jadi Bapak. yang dapat saya tangkap tadi, kalau produk di sini berpicu kepada satu model atau modul atau media itu, yang mana di sini untuk mengembangkan satu hal tersebut dan bisa untuk menjadi suatu mengembangkan cara belajar peserta didik kan gitu. Jadi di sini produk tersebut ada 2 yang diapakan itu kevalidan dan kepraktisan kan gitu tadi. Jadi produk ini juga dapat untuk menyempurnakan yang telah ada gitu, yang itu dari Bu Putri tadi, menyempurnakan yang berguna untuk masyarakat gitu. Jadi produk ini juga dapat mengembangkan dengan produk ini juga dapat membantu mengembangkan suatu potensi pendidik terhadap pembelajaran kan gitu Bu Dayu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Bobi yang telah memberikan kesimpulan dari pertanyaan dari Bapak Dodi. Saya rasa itu cukup. Kita buka satu pertanyaan lagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dipersilakan untuk menanyakan tentang penelitian pengembangan ini. Baik, izin bicara, moderator. Terima kasih Bu Dayu. Iya, terima Terima kasih kasih. Bapak. Ya, monggo Terima Bapak kasih atas Zulkifli. jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bu Dayu. Ya, monggo Bapak Izin Zulkifli. bicara, moderator. Ya, terima Bapak kasih Zulkifli, kepada Bu Dayu sebagai moderator. Pada saat sekarang ini saya ingin bertanya kepada Bapak Bobi tentang sebentar Bu Dayu, tentang apa tadi? Silakan Bapak Zulkifli. Ya, Bu. Tentang rancangan penelitian tadi, Bu. Iya. Karakteristik rancangan penelitian. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Bobi Iskandar. Oke, saya bantu untuk apanya? Yang ini. Nah, ini Bu. Di sini dijelaskan bahwa karakteristik rancangan penelitian itu ada 5 di sini ya Bu. Yang saya tanyakan di sini yang nomor 2-nya Bu. Netralitas. Nah, di netralitas di sini dijelaskan hasil yang diproyeksikan dalam rancangan penelitian
penelitian harus bebas dari bias dan netral. Nah, di sini saya menanyakan kepada Bapak Bobi, apa maksud dari netralitas di sini, dan coba berikan penjelasan dengan contohnya, Bapak. Ya, ya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Saya kepada kembalikan kepada moderator, kepada Bu Dayu. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rafino terlebih dahulu. Bapak Rafino. Ya, baik Bu. Bapak. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya coba utarakan untuk dapat kita diskusikan pada pagi hari ini, kita tahu bahwasanya research and development ini merupakan penelitian yang sangat terbaru dan memiliki karakteristik yang sangat bagus untuk dikembangkan dalam menjawab tantangan persoalan dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, tentu kita harus tahu bagaimana tahapan yang harus kita lalui dalam mengembangkan penelitian research and development ini. Karena tentu berbeda mungkin produk yang akan kita buat kalau kita melakukan penelitiannya dalam bentuk tesis, bukan dalam bentuk skripsi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tahapan yang esensial sesuai dengan tesis magister dalam membentuk suatu penelitian atau dalam melakukan penelitian research and development. Jadi bagaimana tahapannya gitu Bu. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan telah kita kumpul kepada Bapak Bobi. Yang pertama dari Bapak Zulharfi. Karakteristik ini kan ada netralitas. Apa yang dimaksud dengan netralitas? Kemudian yang kedua dari Bapak Rafino. Penelitian riset and development ini ada tahapan-tahapannya yang esensial sesuai dengan tesis yang akan kita buat nantinya. Dipersilakan, boleh dipilih pertanyaan yang pertama dari Bapak Zulharfi atau Bapak Rafino terlebih dahulu untuk dijawab. Ya, Bu Dayu, saya di sini akan mencoba menjawab semampunya pertanyaan dari Bapak Rafino itu kan. Itu pertanyaannya langkah-langkah atau tahapan dalam penyusunan proposal atau tesis itu. Ya, baik. Langkah-langkah atau tahap yang digunakan pada penelitian pengembang ini, di sini ada beberapa poin nih. Ada 9 poin. Cuma saya tadi di PowerPoint tidak menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahapnya. Di sini yang pertama ada itu potensi masalah. Di sini kita juga sama dalam penelitian pengembang ini kita mencari suatu potensi atau masalah atau penyimpangan yang ingin kita teliti itu. Tentunya yang ditemukan pada satu model gitu. Kita intinya itu yang pertama itu potensi atau masalah. Yang kedua itu kita mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini itu mengumpulkan informasi berbagai bahan dalam merencanakan atau membuat produk itu. Kita mencari informasi atau satu permasalahan untuk dalam melakukan dalam pembuatan produk. Selanjutnya di sini validasi desain. Itu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk yang kita ingin teliti tadi, kita menilai apa rancangan produk. Jadi nilainya dari segi efektifnya. Dan di sini juga
dengan cara menghadirkan beberapa tahap pakar untuk memberikan penilaian terhadap produk kita. Selanjutnya itu perbaikan desain. Perbaikan desain di sini dalam kita membuat satu proposal atau tesis, tentu kita juga setelah produk kita sudah jadi gitu, setelah kita kumpulkan informasi-informasinya, selanjutnya kita perbaikan desain atau desain dari produk tersebut. Kemudian melakukan satu diskusi bersama dengan pakar-pakar ahlinya. Selanjutnya setelah melakukan perbaikan desain, tentu menguji cobakan suatu produk gitu, mana produk tersebut apakah dapat langsung diuji cobakan atau ini dapat diuji cobakan melakukan eksperimen gitu. Eksperimen membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja yang lama dengan sistem kerja yang baru, itu dalam melakukan tahap-tahap penelitian R&D ini. Selanjutnya ada yang namanya, kalau kita dalam membuat satu penelitian, apabila produk kita sudah diuji cobakan gitu, kemudian kita merevisi di mana kurangnya produk kita, di mana kelemahan-kelemahan. Jadi bahwa ini dapat, ya intinya kita melakukan suatu revisi terhadap produk kita yang telah diuji cobakan. Selanjutnya itu uji pemakaian produk. Di sini uji pemakaian produk setelah kita menguji cobakan, merevisi produk, kemudian kita uji pemakaian produk. Dalam penelitian tentu tahapnya gini, apabila sudah produk kita telah diuji cobakan atau telah direvisi, selanjutnya kita menguji pemakaian. Ini uji pemakaian di sini adalah bagaimana produk yang kita telah buat atau yang kita ingin penelitian itu, apakah valid atau praktis gitu, kita uji cobakan pemakaiannya. Selanjutnya di sini setelah uji pemakaian ada yang namanya revisi produk final. Di sini adalah perbaikan uji pemakaian produk yang mengevaluasi dari produk hal yang itu dalam sistem kerja gitu. Jadi produk final ini adalah merevisi terakhir itu sebelum kita pembuatan produk massal itu, pembuatan produk massal. Selanjutnya ada yang terakhir pembuatan produk massal. Di sini langkah-langkah dalam pembuatan atau penelitian pengembangan itu langkah yang terakhir pembuatan produk massal. Pada tahap produk massal ini dilaksanakan atau diuji cobakan, dinyatakan efektif atau layak diproduksi massal berdasarkan studi gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada yang mohon bantuan supaya diskusi kita lebih efektif gitu. Jadi adalah ingin menambahkan jawaban dari saya supaya kita lebih luaslah cakupan dalam pembelajaran metode kuantitas ini. Sekian, terima kasih, Bu Dayu. Terima kasih kepada Pak Bobi. Dipersilakan untuk kawan-kawan untuk menambahkan pertanyaan dari Bapak Raffino tadi. Langkah-langkah dari atau tahapan-tahapan penelitian R&D
sesuai dengan tesis nantinya. Dipersilakan. Tahapan Dayu, ya. Kak Dayu, Ya, silakan Putri terlebih dulu sebelum Bapak Zulharfi. izin bicara Kak Dayu. Ya, silakan. Terima kasih kepada Kak Dayu. Saya di sini saya ingin memberi tambahan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Pino tadi. Pertanyaannya yaitu apa saja tahapan-tahapan esensial yang sesuai dengan tahapan-tahapan pengembangan ini yang sesuai dengan tesis. Nah, setelah saya melihat skripsi dan juga tesis PAI dan juga skripsi pada penelitian R&D ini, saya melihat tahapan atau langkah-langkah dari pengembangan ini hampir sama, di mana ada 8 tahap dalam melakukan pengembangan R&D ini. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini, langkah pertama ini kita bisa menemukan masalah-masalah apa saja yang kita temukan saat kita melakukan penelitian. Yang kedua itu adalah batasan masalah. Adapun yang dimaksud dengan batasan masalah ini adalah sampai mana produk yang ingin kita kembangkan itu atau produk yang ingin kita modifikasi itu, ingin kita kerjakan. Yang ketiga itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bisa kita dapatkan dari latar belakang masalah yang telah kita temukan. Yang keempat, adanya tujuan dari penelitian pengembangan ini. Yang kelima itu adalah spesifikasi produk. Nah, inilah yang membedakan antara penelitian R&D ini dengan penelitian lainnya. Pada spesifikasi produk ini, kita akan memberikan gambaran dari produk yang ingin kita buat atau produk yang ingin kita modifikasi tersebut. Yang keenam, yaitu menjelaskan pentingnya suatu pengembangan ini. Pentingnya suatu pengembangan. Dan yang ketujuh itu adalah asumsi dan keterbatasan suatu produk. Adapun yang dimaksud dengan asumsi ini adalah hal-hal yang menjadi dasar kenapa kita ingin untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Dan yang terakhir itu adanya definisi operasional. Artinya supaya kita tidak sulit untuk mencarikan atau menjelaskan suatu materi, kita bisa dibantu dengan definisi operasional. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Putri Handayani. Dipersilakan kepada Bapak Zulharfi. Ya, sebelumnya terima kasih pada Bu Dayu sebagai moderator telah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit tambahan atas pertanyaan dari Bapak Rafino tadi. Jadi langkah-langkah untuk penelitian pengembangan pada tesis, pada konsepnya itu sama dengan skripsi. Jadi bedanya adalah sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pada tesis ini lebih kepada pengembangan atau mengembangkan suatu teori. Jadi teori yang ada itu kita kembangkan. Jadi bedanya dengan skripsi yaitu kalau di skripsi yaitu hanya memakai teori orang. Nah, kalau di tesis ini itu mengembangkan teori yang sudah ada. Jadi itu saja perbedaannya. Jadi kalau langkah-langkahnya itu sama konsepnya. Jadi mungkin hanya itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Zulharfi yang telah memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Bapak Rafino. Saya rasa cukup. Kita persilakan untuk menjawab pertanyaan. Opsi budaya sebentar. Ya, terima kasih kepada Ibu Putri atau Pak Zulharfi yang telah menyempurnakan ya pertanyaan dari saya tadi. Ya,
sebenarnya ya mungkin saya untuk memaksakan untuk berpikir cepat tadi ya, jadi tidak sesuai pada pertanyaannya tadi. Sebenarnya ya di Makalah sudah tertera ya tentang sistematika laporan penelitian. Cuma saya tadi untuk memaksakan berpikir cepat, jadi entah kemana lah apanya tadi agak sedikit mengambang ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Zulharfi, kepada Bu Putri yang telah menyempurnakan jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Ya udah yuk. Ya, monggo Bapak. Izin bicara Rofi. Bu Moderator. Ya, Bapak Rofino, dipersilakan terlebih dulu. Ya, siapa dulu Bu? Ya, silakan Bapak Rofino terlebih dulu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya, sudah yang dijelaskan tadi, di makalah pun juga ada sistem laporannya ataupun tahapannya. Jadi yang ingin menjadi poin penting saya dalam pertanyaannya di sini adalah, memang benar seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi tentang 8 tahapan yang esensial dalam penelitian research and development. Akan tetapi kan pasti ada perbedaan penelitian pengembangan seorang mahasiswa S2 dengan seorang mahasiswa S1. Karena tentu kalau misalkan produknya tetap sama ataupun tahapannya sama, tapi kalau misalkan kualitas produk yang dia hasilkan ataupun teori yang dia kembangkan itu sama dengan S1, maka apa yang bisa kita lebihkan sebagai dalam tesis kita nanti. Dan satu lagi, saya ingin menanggapi dari pernyataan Bapak Zulharfi tadi, kalau yang membedakan kata Pak Zulharfi tadi pada S1, pada skripsi, penelitian research and development itu berdasarkan teori saja. Jadi tidak bisa mengembangkan. Saya kurang setuju dengan itu, karena nama penelitiannya saja sudah research and development. Penelitian yang diawali dengan research dan juga development ini pengembangan, tentu juga akan menghasilkan pengembangan dari teori-teori yang sudah didapatkan. Nah, jadi yang ingin saya fokuskan kembali, R&D-nya skripsi dengan R&D-nya tesis, apa kelebihannya R&D kalau kita pakai di tesis, gitu, yang membedakannya gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Rofino. Bapak Rofino, saya mohon maaf, saya potong terlebih dulu. Nanti kita minta penjelasan lebih apanya kepada dosen pembimbing kita. Karena dilihat dari jawaban kawan-kawan dan Bapak Bobby Iskandar tadi, sudah terukur rasanya untuk pertanyaan pertama dari Bapak Rofino. Jadi saya mohon maaf, kita minta nanti dari dosen pembimbing kita. Kita lanjut terlebih dulu kepada Bapak Zulharfi. Pertanyaan dari Bapak Zulharfi, dipersilakan Bapak Bobby dijawab pertanyaannya. Ya, Bu Dayu. Sedikit ya, Bu Dayu. Di sini saya juga kurang memahami gitu. Jadi, tolong kalau ada dari teman-teman yang ingin membantu dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Zulharfi. Karena saya penelitian pengembang ini agak sedikit kesulitan itu, karena pengalaman-pengalaman yang belum begitu mencukupi itu. Contohnya dalam skripsi kemarin penelitian saya itu tentang kualitas tes. Gitu. Jadi saya kurang memahami juga ini penelitian pengembangan ini. Jadi kalau ada dari Bapak atau Ibu yang berdasarkan pengalaman terhadap penelitian pengembang ini, ya tolong bantu atas jawaban atau pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Zulharfi ini. Saya sedikit kesulitan gitu. Sekian, terima kasih, kalau ada mohon bantuan. Oke, terima kasih kepada Bapak Bobby karena yang membuat makalah ini Bapak Bobby dan dia sedikit kurang memahami bahasa yang dilontarkan oleh Bapak Zulharfi. Dipersilakan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Kalau tidak, kita simpan terlebih dulu
pertanyaan dari Bapak Zulharfi, dan kita mohon nanti kepada dosen pembimbing kita untuk memberikan jawaban secara tegasnya nanti. Bagaimana Bapak Bobi? Apakah kita tutup sesi tanya jawab ini dan kita kembalikan kepada Bapak dosen pembimbing kita? Iya, nggak apa-apa Bu Dayu. Jadi lebih jelasnya kita serahkanlah kepada Bapak pembimbing kita ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Bobi yang telah memberikan paparan makalahnya tentang langkah-langkah penelitian riset and development atau rancangan penelitian pengembangan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya sebagai moderator banyak maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembalikan kepada Bapak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Refni Dayu, hostnya jangan dipulangkan ke saya dulu. Sudah saya pulangkan Bapak. Sudah, Pak. Oh ya. Bu Refni, kebetulan tadi dari contoh langkah-langkah yang masih kurang, kebetulan Bu Refni Dayu itu adalah penelitiannya ada penelitian pengembangan. Saya juga ada rencana mau penelitian pengembangan juga yang sudah berjalan, cuman karena keterbatasan anggaran kemarin itu hanya turun 60%, sehingga produknya juga 60% ya. Nah, setelah ini kita mintakan kepada Bu Refni Dayu untuk mempresentasikan contoh real dari penelitian pengembangan itu. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa yang perlu sedikit ya saya klarifikasi atau tambahkan. Yang pertama, dalam penelitian pengembangan itu bisa kita bagi kepada 3 sebenarnya, pada 3. Ada yang namanya penelitian pengembangan. Yang kedua, ada namanya penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga, penelitian, pengembangan, dan difusi. Jadi ada 3 ya. Jadi penelitian pengembangan itu ada 3. Tapi yang biasa yang kita kenal itu hanya satu aja, penelitian dan pengembangan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apakah yang kita lakukan itu penelitian pengembangan atau penelitian dan pengembangan. Kalau yang pertama itu tanpa kata dan. Yang kedua ada kata-kata dan. Nah, kemudian saya jelaskan yang pertama. Penelitian pengembangan secara umum itu adalah suatu mengembangkan produk menggunakan langkah-langkah penelitian. Ya. Suatu mengembangkan suatu produk dengan menggunakan langkah-langkah penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan. Jadi kita melakukan penelitian dulu. Kita lakukan penelitian, dari hasil penelitian itu kita temukan permasalahan. Nah, permasalahan yang kita temukan itu bisa kekurangan terhadap suatu produk atau kekurangan terhadap suatu model atau apalah. Nah, sehingga berdasarkan hasil riset yang pertama itu baru kita kembangkan suatu produk yang baru, bisa saja menyempurnakan atau produk yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian, pengembangan, dan difusi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ada kita melakukan penelitian dulu, kemudian dari hasil penelitian itu ditemukan permasalahan terhadap suatu produk atau terhadap suatu model, kemudian kita kembangkan lagi, bisa penyempurnaan, bisa yang baru. Kemudian setelah beberapa lama, bisa 1 tahun, kita lihat di segi penyebarannya, keterpakaiannya produk itu. Nah, tapi ini jarang kita lakukan. Yang sering kita lakukan itu adalah nomor 1 dengan nomor 2. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang kita kerjakan ini nomor 1 atau nomor 2. Kadang-kadang itu ya. Kemudian produk ya, dengan pertanyaan Bapak Dodi, produk ya. Produk itu apa? Apakah berbentuk barang atau berbentuk
model atau apa, itu tergantung dari latar belakang kita. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dayu tadi, kalau untuk kita dari segi pendidikan, ya produk itu berupa bisa model, ya bisa model, bisa jadi nanti metode, atau bisa juga nanti strategi dan lain-lain. Bisa juga media pembelajaran. Tetapi secara umum, yang produk itu bisa menggunakan barang. Bisa barang produk, tapi secara umum. Contohnya perusahaan HP, contohnya HP Samsung ya. HP Samsung itu dulu kayak apa, sekarang kayak apa, meningkat terus. Itu kan melalui penelitian dan pengembangan. Jadi adanya research and development di situ. Jadi sehingga berkembang terus. Sayang yang pertama kali HP yang lagi ngetren-ngetrennya nggak lengkap kalau nggak ada itunya dulu Nokia ya. Nokia. Kira-kira apa yang kurang oleh Nokia saat ini? Apa yang kurang? Kok Nokia bisa yang awal-awalnya jaya kok bisa tertinggal? Nah, kekurangannya di sini research and development. Kebutuhan pasar itu seperti apa? Sekarang saya ingat dulu di waktu saya S2, saya harus pergi ke warnet hampir setiap malam untuk bikin tugas. Hampir setiap malam cari bahan waktu S2 dulu. Terus belum selesai S2, itu nggak perlu lagi ke warnet. Karena ada modem. Tinggal colokan ke laptop, itu tinggal colokan ke laptop, bisa. Tapi waktu S2 itu saya nggak punya. Tapi teman-teman datang ke kos saya untuk diskusi, kemudian bisa saya pakai, minjam. Karena waktu itu modem yang pertama keluar itu mahal ya, 400-an. Padahal gaji saya waktu S2 itu karena udah banyak potongan ya, nyampainya ke Jogja itu per bulannya hanya 900-an. Jadi kalau seandainya saya beli, itu separuh gaji waktu itu, 400-an beli. Akhirnya saya orangnya kan baik ya. Karena sering bantu teman ya, sering bantu teman dalam diskusi, dalam pembuatan, bukan membuat diskusi dalam pembuatan tesis. Makanya teman-teman saya banyak. Jadi saya juga bisa memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki, kayak modem apa. Kemudian akhirnya di waktu awal-awal S3 saya sudah punya modem karena harganya sudah mulai agak murah juga karena sudah lama ya turun harganya. Kemudian dari segi gaji itu sudah lumayan karena setelah S3 itu saya sudah pindah ke dosen. Waktu S2 kan saya karyawan, sudah pindah ke dosen. Saat ini nggak menggunakan modem lagi, cuma menggunakan WiFi. Menggunakan WiFi saja. Dengan HP bisa sekaligus beberapa sekaligus. Itu artinya merupakan research and development, artinya mengembangkan suatu produk berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, kayak sekarang ini kita dilanda oleh pandemi, ada lagi namanya software Zoom. Kalau dulu kalang kabur kita itu, mungkin libur kita. Tapi karena ada pengembangan terus sehingga bisa kita melaksanakan perkuliahan juga hari ini. Dengan awal-awalnya Zoom ini, Bapak Ibu kan tahu, ini adalah orang yang pembuat produk Zoom ini awalnya adalah orang Cina sebenarnya, ya. Terus dia di Amerika, dia berjauhan dengan istrinya. Itu kan masalah, berjauh dengan istrinya. Akhirnya diciptakanlah suatu software. Akhirnya dikembangkan, akhirnya menjadi apa? Menjadi ladang bisnis. Apalagi di saat sekarang ini, itu bukan main, luar biasanya. Ya. Nah, oke. Nanti ada kesempatan untuk ini saya singkat-singkat saja dulu. Oke, jadi yang perlu saya tambahkan terkait dengan netralitas itu ya, yang produk yang kita kembangkan ini sepertinya gini. Kita ingin produk kita bagus. Tapi dari awal kita sudah berkecenderungan bahwa produk kita ini harus bagus gitu. Belum diuji cobakan sudah kita giring bahwa supaya bagus. Itu kan tidak netral namanya.
belum kita uji cobakan, sudah kita kondisikan bahwa produk kita ini nanti hasilnya harus bagus. Nah, itu kan sudah tidak netral lagi kita. Jadi, tapi seharusnya ini produk, menurut asumsi kita, produk ini bagus, maka diuji cobakan. Nah, jangan sampai terjadi, tidak bagus pun kita usahakan supaya nanti hasilnya bagus dengan cara bagaimana teknisnya, rekayasa data dan sebagainya, itu kan tidak netral lagi namanya, tidak netral. Ya, kemudian begitu juga di segi lokasi, maksudnya tempat uji coba itu harus menyesuaikan juga. Kemudian dari segi ini Pak Raffino nih bagus nih, ini sudah semangat ya, sudah semangat walaupun di atas mobil ya. Walaupun di atas mobil semangat luar biasa. Oke, gini ya. Kalau di segi bisa juga di segi keesensialnya itu bisa di segi keluasannya. Contoh gini ya. Kalau seandainya penelitian untuk skripsi ini kita uji cobakan dan layak terpakai untuk satu kelas saja, itu udah cukup. Nah, makanya di skripsi itu pengembangan produk ini, mata pelajaran ini, materi ini di kelas 7A, itu contohnya. Berarti untuk satu kelas saja sudah cukup ya. Tapi kalau untuk untuk tesis itu jangan hanya untuk satu kelas, tapi materi tersebut bisa digunakan oleh berbagai sekolah pada level yang sama. Bisa juga nanti produk ini bisa digunakan untuk SD 1 gugus contohnya. Artinya berarti uji cobanya jangan hanya satu sekolah. Tetapi setidaknya kalau ini yang pernah saya lihat ada penelitian pengembangan di Yogyakarta, setidaknya untuk produk-produk, kalau di situ kan kebetulan ada manajemen pendidikan, bukan pendidikan Islam, manajemen pendidikan. Itu mereka itu membuat model pembelajaran menggunakan aplikasi program Flash kalau tidak salah. Aplikasinya, bahasa pemrogramnya adalah Flash, dan produk itu bisa digunakan untuk berbagai sekolah pada level yang sama. Contohnya, dia akan mengembangkan suatu, tapi media pembelajaran tersebut bisa digunakan untuk kelas, contohnya kelas 7. Dan kelas 7 itu di mana? Di kecamatan A. Nah, itu. Ya, Pak Raffino. Jadi, jangan hanya nanti Pak Raffino hanya untuk satu sekolah dan hanya satu kelas. Itu ya. Jadi, diperluas. Ya. Makanya dalam penelitian pengembangan itu ada namanya uji coba terbatas dan uji coba diperluas ya, uji coba terbatas dan uji coba diperluas. Ya, kemudian tanggapan Pak Raffino terhadap Pak Zulharfi, memang untuk tesis tidak mesti kita mengembangkan teori. Tidak mesti kita mengembangkan teori. Kalau seandainya kita mengembangkan teori nanti, itu kapan selesainya? Untuk mengembangkan teori itu ada yang namanya penelitian khusus, itu namanya grounded theory. Jadi tidak bisa untuk mengembangkan teori. Karena teori itu levelnya sudah tinggi, itu satu tingkat di bawah hukum. Kan ada hukum, ada teori. Nah, jadi untuk mengembangkan teori itu saya rasa itu berat Pak Zulharfi, mengembangkan teori ya, mengembangkan teori itu. Karena contohnya teori apa ya contohnya? Teori kalau dalam pembelajaran ada namanya teori klasik. Ada namanya teori klasik. Teori klasik itu udah bertahun-tahun sampai sekarang masih digunakan. Ada lagi namanya teori respon butir. Nah, teori respon butir. Bagaimana untuk soal itu ada namanya teori respon butir masih digunakan. Jadi kalau untuk teori itu ada lagi teori apa? Teori belajar. Nah, teori belajar. Yang kita bisa saat ini baru dalam teori itu mungkin ada 3, kemudian kita tambah 1. Dalam model itu ada 3, kemudian kita tambah 1 atau gimana.
Atau yang bisa itu kita baru sifatnya untuk apa? Sintesa. Sintesa itu adalah pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, berdasarkan pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C tersebut, maka lahirlah pendapat kita. Itu hanya berupa sintesis, belum teori. Jadi pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C. Nah, kita gunakan pendapat kita dari berbagai pendapat itu namanya sintesis. Ya, dari sintesis itulah nanti kita kembangkan yang namanya model belajar atau teori model belajar atau metode atau pendekatan dan sebagainya atau media. Waktunya masih ada nih, kita beri kesempatan kepada Bu Refni Dayu untuk ini sebagai contoh tadi kurang contoh. Jadi untuk mempresentasikan contoh dari model. Tapi yang penting gini Bu, langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Ini tahap validasi, ini tahap apa, itu yang pentingnya. Silakan Oke, Bu Refni Dayu sudah saya jadikan host lagi. Host ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Atmalinda ini jadi hostnya Pak. Atmalinda. Oh ya, sudah. Tolong dipulangkan lagi ya. Bu Atmalinda. Iya. Oh, salah pencet saya. Tolong Pak kembalikan ke Bu Refni Dayu. Bu Atmalinda. Bu Atmalinda. Dan kebetulan Pak, bahan dari penelitian di laptop saya, karena saya pakai komputer sekolah, jadi bahan yang untuk apanya ada, yang penelitian teman saya kemarin ada di laptop ini. Jadi itu saja yang saya tampilkan. Dia sama Pak, tahapan pengembangannya sama dengan, malahan ini tesis yang saya bantu teman saya kemarin. Oh ya, kalau bisa langsung dari rumusan masalah. Iya. Jadi presentasikan dari Mas. Tolong Mbak Melinda dikembalikan ke Bu Refni Dayu. Ya, salah pencet saya. Ya. Ambil partisipan. Ya. Kemudian ambil more. Nanti make host dan yes. Bisa Anda? Partisipasi. Kemudian ada di sebelahnya kan ada more. Klik di sana. Kemudian ada make host. Klik nama kakak dulu. Nama Yu. Ada ketemu nama Yu? Udah Kak. More. Kemudian make host dan yes. Udah Kak? Udah. Terima kasih Linda telah jadikan host. Dan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini kemarin sudah saya berikan juga contohnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena kita diskusi juga kemarin. Ini tema saya pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual movie maker pada mata pelajaran di SMPN 1 Sungai Lasi. Sebenarnya saya membuat yang skripsi dulu itu pengembangan multimedia CD interaktif menggunakan makromedia di MTSN 1 Solo. Jadi hari ini karena bahannya tertinggal di komputer dan ini hampir bersamaan dengan skripsi yang saya buat, ini punya teman saya. Jadi pengembangan media ini dia khusus di pengembangan media. Jadi kalau kita lihat, ini sudah sisi semuanya. Dan kemarin itu pengujinya itu rektor kita. Dan saya ngikuti untuk untuk mulai dari tahap awal sampai tahap terakhir. Saya selalu membantu teman saya ini untuk mengedit penulisannya. Jadi dalam masalah ini, kalau kita lihat permasalahan yang diangkatnya karena guru PA ini masih menggunakan media karton Manila untuk menyampaikan pembelajaran, belum menggunakan yang namanya menggunakan video movie maker ini. Itu tahap dari rumusan masalahnya. Kita lihat, ini latar belakangnya
latar belakang karena guru tersebut baru menggunakan karton Manila, belum menggunakan bersifat multimedia atau media audio visual. Nah, ini dia. Dilihat identifikasi masalah, media pembelajaran digunakan guru pendidik belum bervariasi atau bervariatif. Belum dia bersifat belum bersifat maksudnya monoton. Kemudian peserta didik kurang fokus dalam proses belajar, peserta didik kurang tertarik dengan media yang ada. Disampaikan di latar belakang masalah itu hanya menggunakan karton media Manila. Kemudian perkembangan teknologi harus mengharuskan guru dan peserta didik menggunakan komputer sebagai alat pendukung dalam proses belajar mengajar. Dan kita lihat batasan rumusan masalah. Di sini batasan masalah ini dia hanya validitas dari media tersebut. Yang kedua, praktikalitas yang dari batasan masalah tersebut untuk diteliti. Kemudian yang seperti yang disampaikan oleh Putri tadi, bahwasanya di penelitian R&D itu adanya spesifik produk atau produk, kemudian adanya definisi operasional. Nah, yang keduanya itu di kajian teori. Nah, kita lihat di bab 3. Di bab 3. Oke. Jadi untuk di bab 3 ini dia penelitiannya menggunakan ini dia. Nah, teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian R&D ini itu bisa observasi, kemudian wawancara, kemudian kuesioner dan dokumentasi. Dan untuk analisisnya, nah ini yang kita pelajari bahwasanya pemberian skor dia menggunakan skor ini dalam kisi-kisi dalam instrumennya, kategorinya kalau dia 4 itu sangat baik, kemudian kalau 3 berarti baik hasil produknya, kemudian kalau 2 yang dikasih oleh pakar, guru dan siswa itu cukup, dan 1 kurang. Kemudian kalau 0 berarti itu sangat kurang sekali. Nah, kita lihat rumus yang di layar kita. Nah, hasil dari pengembangan dan pembahasannya itu tahap pertama adalah tahap define hasil perumusan dan kebutuhan dari sekolah tersebut atau dari mata pelajaran tersebut. Kemudian analisis karakteristik peserta didik. Kemudian hasil analisis kurikulum. Kemudian hasil dari analisis konsep. Nah, karena dia berupa media, ini bentuk media yang dibuat oleh Bapak Tafni tersebut. Masa pemerintahan ini ya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian tahap yang digunakan itu adalah tahap perancangan atau desain. Nah, dari hasil ini pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual maker. Nah, ini hasil dari perancangan terlebih dahulu, belum uji coba produk. Nah, ini dia aspek penyajian berupa gambar, sound, video. Kemudian baru yang ketiganya tahap pengembangan atau developmentnya. Nah, dia ini data hasil validasi media pembelajaran berbasis audiovisual movie maker. Nah, pertama dilihat aspek yang divalidasi itu kriteria umum atau validatornya 38, jumlahnya 38 dan skor maksimalnya 40. Dan persentasenya itu 95%. Nanti ada kisi-kisinya kita lihatkan di lampiran. Ini sangat valid. Kemudian kriteria khusus 100, kemudian sangat valid. Dan aspek praktisnya
itu 80% masih di kategori valid. Kemudian aspek teknisnya 87% valid. Dan rata-ratanya hasil dari pakar itu 90,5 sangat valid. Ini yang validatornya Dr. Azanul Prima Septi, berupa dosen S2 kita juga di bidang media. Kemudian deskripsi data pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual movie maker. Kemudian kemampuan ini hasil observasi. Hasil observasi PAI dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita lihat analisis KI. Ini hasil dari apa? Garis-garis besar media pembelajaran berbasis audio, media yang akan kita buat. Jadi kita lihat di sini lampirannya ada validator Ibu Lita Sari Muklis. Itu biasanya dosen apa? MI, manajemen informatika. Ini membuat flowchart. Ya, ini media yang kita kembangkan. Bagaimana cara tahap-tahapnya? Kita pilih start, menu, petunjuk, soal, respondan. Ini. Nah, ini adalah storyboard media pembelajaran media berbasis audio visual maker. Dan inilah isi dari media tersebut. Openingnya, menu utamanya, petunjuk penggunaan, kemudian ada di sana kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran. Kemudian isi dari media tersebut berupa media kolaborasi, dan kemudian ada videonya, kemudian ada kuisnya. Oke, nah nih tampilan dari media yang kita kembangkan tadi. Bagaimana bentuk tampilannya? Ini menu utamanya, selamat datang di pembelajaran kolaborasi. Nah, isi media tersebut ini. Ini hasil dari kita yang kita buat. Jadi untuk penjelasannya berupa validitasnya nanti, ini dasar analisis development, analisis validitas. Nah dia ini data hasil validasi media pembelajaran berbasis audio visual movie maker yang seperti yang disampaikan tadi. Ini yang bentuk dari hasil apanya? Hasil dari angka-angka, kemudian kita kalau kita jelaskan gambarannya dari hasil validasi media pembelajaran berbasis audio movie maker dinilai oleh validator seperti tabel tersebut. Ini penjelasan dari angka-angka yang di atas. Ini validatornya Bapak Azanul Prima Septi. Kemudian dan yang kedua, hasil dari validasi RPP kita. Tidak saja media yang kita validasikan, tapi juga RPP yang kita validasikan. Bagaimana kita cara mengajarnya di lokal dengan menggunakan media yang kita kembangkan tersebut. Dan ini berupa bentuk hasil penjelasannya. Kemudian ini yang pertama hasil analisis praktikalitas. Apakah praktis media ini yang kita gunakan, dan kategori praktikalitasnya ini kriterianya, kemudian rank atau rank presentasinya. Kalau tidak praktis dinamakan tidak praktis 0 sampai 20, dan selanjutnya kalau sangat praktis itu 81 sampai 100. Lalu nanti kita jelaskan selanjutnya setelah melakukan analisis praktis dalam penggunaan media pembelajaran berbasis audio, maka perlu juga diuji kevalidan terhadap item-item pertanyaannya. Nah, dia ini validitas instrumen kepraktisan media pembelajarannya. Hitung instrumen, kemudian kategori, kemudian tingkat hubungannya. Lupa ini. Kemudian baru kita jelaskannya. Ini pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi. Baru di tahap pembahasan, tahap pendefinisian, tahap perancangan tadi, hasil pengembangan tadi. Dan bentuk kisi-kisinya kita lihat di lampiran. Nah dia ini. Ini dia yang pertama. Ini lembar angkat validasi pengembangannya yang dijelaskan tadi, kriteria umum, pengembangan materi
berbasis audio movie maker. Materi ajarnya, kriteria umum, kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Berapa penilaian dari validator kita? Kalau di sini dikasih 3. Nanti kita lihat rumus yang tadi. Kemudian kesesuaian dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran peserta didik. Kemudian, nah ini lembar validasi media pembelajaran berbasis audiovisual movie maker pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 simulasi. Dan di sini kita lihat petunjuknya bagaimana cara menchecklistnya kompetensi dengan pendapat Bapak dan Ibu. Dan ini angka-angka yang terdapat dalam kolom. Kalau dia checklistnya 0 berarti tidak valid. Kemudian kalau 1 kurang valid, kalau 2 cukup valid dan 3 valid dan 4 sangat valid. Kalau kita lihat standar penilaiannya, kita lihat di tujuan pembelajarannya. Dan ini lembar validasinya. Yang pertama kalau kita lihat media pembelajaran berbasis audiovisual movie maker sudah sesuai dengan KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dicapai. Dikasih poinnya 4. Berarti kalau 4 dia sangat valid. Kemudian ini lembar validasi RPP-nya. Nah, ini yang validatornya Ibu Lita Sari Muklis. Kemudian kalau yang ini lembar validasi RPP juga. Kemudian ini isi RPP-nya. Dan ini gurunya. Guru dari yang kita teliti. Nah, ini ada dari ini guru yang PAI di SMP tersebut yang kita teliti. Yang kita juga ini lembar validasi media pembelajaran berbasis audio visual maker pada mata pelajaran PAI Kota Simulasi. Jadi nama validatornya Bapak Riko tersebut, Bapak Guru SMPN 1 Simulasi. Dan dia juga memberikan saran memang harus dilengkapi dengan editan yang bervariasi. Dan RPP-nya juga divalidasi. Nah, dan ini kisi-kisi lembaran angka validitasnya. Kriteria umum, kriteria khusus, aspek praktis, aspek teknis. Dan nomor pernyataannya kesesuaian dengan tujuan, dengan materi, dengan karakteristik peserta didik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Barangkali banyak kekurangan dari penyampaian saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dayu yang telah mempresentasikan contoh dari penelitian pengembangan ya, pengembangan. Dan tolong Bu Dayu dikembalikan host-nya. Ya. Sudah Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ini ada beberapa contoh yang lain ya dalam penelitian pengembangan. Ini kalau ini penelitian dan pengembangan ya, penelitian dan pengembangan. Oke, ini saya ambil 3 Pak Dripen, saya dan Cut Afrina. Jadi saya melakukan ini berangkat dari masalah dulu. Jadi kalau dalam PowerPoint nanti bisa poin-poinnya seperti ini akan lebih menarik dari masalah. Kita bicara ke masalah tapi poin-poinnya dalam bentuk gambar. Terus dari masalah tersebut lahirlah pentingnya untuk melakukan pengembangan ya. Adanya tujuan, spesifikasinya, kemudian prosedur pengembangan ini dilakukan, langkah-langkah, dan ini adalah kita yang rancang. Kita berpengalaman kalau tadi adalah menggunakan 4D, sekarang ini menggunakan ball and goal, ada 9 langkah. Nah, tapi bagaimana tahap-tahapnya, ini tergantung kita. Kalau yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, itu yang ada dalam buku Pak Sugiono, tapi kalau kita mau mengembangkan nanti dimodifikasi sendiri. Ya, modifikasi sendiri. Ya, tapi tetap langkah-langkahnya itu, langkah-langkahnya tetap itu modifikasinya kita yang menentukan.
Setelah itu baru nanti kita gunakan instrumennya apa, ya. Kemudian sumber datanya siapa saja. Kemudian konversi nilainya seperti apa. Ini contohnya konversi nilai. Kemudian setelah itu baru nanti ya. Dan kita jangan lupa konversi nilainya kita menggunakan pendapat siapa. Nah, itu jangan lupa. Terus nanti baru nanti instrumen. Instrumen itu harus valid juga, instrumen valid. Kita menggunakan untuk instrumen itu validitas menggunakan apa? Kebetulan ini menggunakan validitas konstruk, menggunakan analisis faktor ya. Nah, instrumennya juga harus valid. Ternyata ya ini saya lewati saja. Kemudian harus juga reliable. Ini saya cepatkan saja karena ini hanya langkah-langkah. Terus setelah instrumennya valid, ternyata instrumennya valid semua, ini buktinya instrumen. Ini belum valid, belum validitas model nih. Ini baru validitas instrumen, ya baru validitas instrumen. Terus setelah itu semuanya kita lihat, instrumennya sudah valid, baru nanti kita hasil penelitian kita seperti apa. Belum mengembangkan, baru hasil penelitian. Dari hasil penelitian, ini planningnya bagaimana, organisasinya bagaimana, actuatingnya bagaimana, sampai controllingnya bagaimana, di sini akan tergambar. Baru nanti dengan memperhatikan keempat langkah ini, apa yang kita lihat, ini rangkumannya. Ternyata skornya antara 77 sampai 79. Nah, 77 sampai 79 ini bermasalah atau tidak? Pada kategori apa? Ternyata hanya pada kategori cukup ya, pada kategori cukup. Nah, kalau masih pada kategori cukup, berarti perlu pengembangan. Maka dari kategori cukup ini, bagian apa yang perlu kita kembangkan? Maka dibantu oleh yang namanya tabel lagi atau gambar lagi. Kita lihat ini, perlu pengembangan. Kita lihat. Oh, berarti yang perlu dikembangkan itu yang di bawah garis merah atau yang di bawah garis kuning. Nah, kita lihat garis kuning itu kan peringatan. Ini kan nggak masalah warna, itu kan hanya kita aja, bukan ada ketentuan tertentu. Jadi ternyata yang perlu dikembangkan itu adalah mulai dari kuning ke bawah. Apa yang kurang itu? Yang kurang itu kita dapatkan ini contohnya. Berdasarkan yang kurang ini, kemudian kita dapatkan poin-poinnya. Poin-poin yang masih kurang. Dari poin-poin yang masih kurang itu, kita kembangkan model. Ini poin-poinnya 1 sampai sekian ya. Ini ada warnanya sampai kuning. Ini hanya perbedaan dari segi nama saja. Ini planning, ini organizing, dan sebagainya. Sampai controlling. Terus berdasarkan poin-poin ini, kita kembangkan suatu model. Akhirnya lahirlah suatu model namanya model pembinaan. Nah, inilah modelnya. Ini modelnya. Ini adalah model pembinaan apa yang harus dilakukan pada pembinaan madrasah. Nah, setelah lahir model ini, apalagi langkah kita, yaitu baru namanya validasi model. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Rafni Dayu, validasi model menggunakan 3 orang pakar, 4 orang pakar, atau berapa orang pakar. Yang penting jangan kurang dari 2. Kalau seandainya 2 pakarnya, analisisnya pakai kappa. Kalau analisis yang menggunakan yang disampaikan oleh Bu Rafni tadi, itu jangan sampai kurang dari 3, minimal 3 orang, Pak. Karena Bu Rafni menyampaikan analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Sekian persen sampai sekian persen. Nah, kalau seandainya hanya 2 pakar, nanti jangan persentase gunakan, tapi gunakan analisis kappa. Gunakan analisis kappa. Nah, kalau seandainya 3 atau lebih nanti, itu yang digunakan tadi adalah analisis deskriptif. Tapi alangkah baiknya menggunakan analisis ICANN namanya. Gunakan analisis ICANN ya. Dengan analisis ICANN itu akan betul-betul nampak apakah produk yang kita kembang itu benar-benar valid atau tidak ya. Kemudian inilah contoh-contoh dari model yang lain. Ini adalah model. Model ini bentuk apa? Bentuk langkah-langkah dan bentuk instrumen. Instrumen ada juga, langkah-langkah juga ada. Oke, start.
Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis juga. Malah sudah lewat 4 menit ya, lewat 4 menit. Baik, mohon maaf atas kekurangan karena setelah ini Bapak Ibu juga mau kuliah bahasa Inggris ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kekurangan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.